Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada sahabat Yama semua, pada siang hari ini kita ketemu dengan materi yaitu mengenai tasawuf. Ya, saya tadi malam sampai jam 11 malam diskusi juga dengan teman-teman. Ternyata yang dicari itu tasawufnya ini gitu. Ada beberapa orang tadi malam yang diskusi gitu kan. Sampai jam 11 malam gak kerasa. Malah saya mau izin, mau istirahat. Oh, ini sampai pagi bisa nih Pak katanya. Tapi sebelum mulai, saya akan perlihatkan satu ini. Ini tongkat. Dalam khotbah sering gak kita ngelihat tongkat dipegang oleh khatib. Tadi pagi sebelum makan saya bilang ke Mas Wiku, Mas Wiku, saya mau naik tangga ini, rasanya sekarang sudah butuh pegangan, betul ya? Kalau ada pegangan itu rasanya aman gak? Aman ya. Maka tongkat inilah sebagai apa? Sebagai pegangan kita saat kita ditimpa oleh masalah ketubuhan kita. Ini dia. Lalu kalau jiwa kita bermasalah, ya, yang kita butuhkan apa? Hah? Tongkat jiwa, betul nggak? Kita butuh tongkat jiwa supaya kita tidak goyang lagi saat menghadapi berbagai goncangan kehidupan. Ya, nah ini saja, langsung ke masalah kehidupan, Bang Esin. Langsung ke masalah kehidupan. Di bawah, paling bawah, sini aja. Oh, nah kalau gitu ini aja. Saya langsung aja ini dulu. Ini perjalanan hidup manusia. Kita dalam kehidupan itu persis seperti orang naik perahu, betul tidak? Yang perahu layar, ya, orang darat, yang itu dialami oleh teman-teman kita dari Selayar. Dari Selayar itu bagaimana naik perahunya diombang-ambingkan menuju Makassar, ya. Kita nggak terbayang perjalanan hidup dari Selayar sampai ke Makassar itu sudah pasti tidak, perjalanan itu sudah ada ya. Ya, kita nggak bisa tuh orang mau ke Makassar kita pindahkan ke Banjarmasin, tapi bukan tujuan namanya kan. Tujuan kita ke Makassar sudah jelas tujuannya, ya. Tapi kita berhadapan dengan kehidupan kita. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Ini kalau diambil lagi, ini untuk perangga aja. Kehidupan kita ada tidak sebuah kepastian yang bergerak dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi mahasiswa, bekerja, TUA, ya, lalu tidak ada. Sebuah kepastian tidak ada. Sebuah kepastian tidak bisa dirubah nggak? Ini dimundurkan ini. Wah, saya sudah TUA nih, jadi kayak seusia Bang Uri lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Ini sebuah kepastian, ya, dan ada penumpangnya. Betul nggak? Kita merasa seperti penumpang yang sedang naik perahu kehidupan itu dan diombang-ambingkan. Ya, ini dia. Saat lahir
menuju kematian. Di sanalah kita penuh dengan haru biru kehidupan. Kalau yang sudah mengalami haru biru kehidupan ini merasakan tuh, wah benar. Terutama setelah kita bekerja, sudah punya keluarga, kemudian sudah punya kedudukan di sebuah perusahaan. Kalau sudah punya kedudukan, maka mulai kita membandingkan dengan orang lain. Ya, saya kok begitu-begitu saja, yang lain kok ada perubahan yang lebih baik dari saya, tapi usahanya biasa-biasa saja. Betul nggak? Mulai itu pertanyaan ini, pertanyaan di sini, ya. Nah, pertanyaan ini, saya ini siapa? Kan gitu ya. Kemudian asalku dari mana? Ini pertanyaan semua orang, Pak. Kemudian kenapa aku harus ada di dalam menghadapi pergerakan kepastian hidup ini? Itu pertanyaan seluruh manusia. Aku mau mana ini setelah mati? Ya. Kemudian aku bisa rubah tidak ya dalam menjalani ini? Kenapa harus saya yang ditunjuk menjadi Yusdeka nih? Kenapa saya tidak jadi Prabowo saja gitu? Orang bertanya-tanya itu, kenapa harus saya yang menjalani kehidupan seperti saya sekarang? Nggak diberikan ke orang lain gitu. Ya, bagaimana aku bisa menghadapinya? Kemudian bisa tidak aku kendalikan ini, aku rubah ini. Disitulah lahir nanti berbagai teori tentang kehidupan. Aku bisa merubah hidupku atau tidak? Aku kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Muncul di sini. Ya, kemudian setelah mati ini ada tidak keadilan? Kenapa tidak keadilan? Saya sudah menderita, hidup di kolong jembatan, kemudian makan juga sekali sehari, tapi Pak Jafar hidupnya ringgit Malaysianya bisa beli apa-apa saja di situ ya. Nah, apa bedanya saya dengan dia? Ya kan? Apakah nanti saya bisa merasakan juga apa yang dialami beliau nanti di kehidupan berikutnya? Kalau enggak, mana keadilan Tuhan? Ya kan gitu ya. Mana keadilan Tuhan? Lalu kenapa aku harus dihukum kalau aku bersalah? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah umum sekali. Nah, sekarang kita ini aja haru biru perasaan saja. Ya. Kita di situ aja bermain. Di dalam diri kita itu ada misterinya, ada dua lubang sebenarnya, sudur. Dua lubang itu ada lubang di kepala, ada lubang di dada sini. Masing-masing perbedaannya ada. Di sini ada rasa pusing, ada nggak? Tertindih perpikiran kita, ada nggak? Kepala ini berat, ya. Lalu, orang mengatakan di situ membuat aku pusing, tak pernah diam, sulit dikendalikan. Ini memang sifatnya begitu. Pikiran itu kalau tidak ada anchornya, dipaku gini, tahan, dia nggak berhenti. Nah, sekarang cara menghentikan gampang. Coba main HP 2 jam, bisa nggak main HP? Anchornya di situ. Ya, anchor pikiran itu di mana? Di situ dia. Dia mencari tempat dia bergantung. Ya, supaya dia tidak pusing. Karena kalau mengingat pekerjaan, mengingat semua problem kehidupan kita, yang ada muncul nanti di sini. Perasaan. Di ruang dada ini ada perasaan di situ. Kenapa ada perasaan? Disitulah nanti kalau di teologi sofistik yang mengenai anatomi manusia, disitulah ada sumber dari roh. Nanti kita lihat di situ, ya. Nah, disinilah ada rasa sempit, rasa lapang, nafas terengah-engah atau halus. Kalau kita lihat nafas bayi, enak nggak ngelihatnya? Nah, kita ingin meniru nafas bayi itu.
Maka nafas bayi itulah nafas yang terbaik. Ya, kalau kita kan nggak diatur-atur, ya kan? Nah, inilah dia jantung berdebar atau berdenyut lembut. Kalau kita ketakutan, denyut jantungnya apa? Duk 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 duk, kan begitu ya. Tapi kalau kita tenang, kalau kita nyaman, dia jantungnya juga sesuai dengan ritmenya sendiri. Nah, disinilah nanti di ruang dada ini ada interaksi antara rasa yang dibawa oleh roh dengan nyawa. Kemarin saya dikirim oleh Pak Agus video bahwa kalbu itu adalah di jantung, karena jantung itu sumber dari segala kehidupan. Ya, kehidupan ya sumbernya di sana. Tapi dia akan beresonansi nanti dengan roh, rasa yang dibawa oleh roh itu beresonansi dia. Maka di jantung mengalirkan nanti gelombang otak dan mensekresikan hormon di dalam otak kita itu, sehingga muncul perasaan di situ. Orang yang membayangkan sesuatu yang bahagia, langsung nyawanya itu mengirimkan sinyal ke otak, mengirimkan gelombang yang lebih halus daripada gelombang beta yang seperti sekarang ini. Itu nanti bisa dilihat di sains. Nah, kemudian rasa yang ada itu seperti, pernah nggak ibu bapak ngelihat orang yang dilatih untuk menjadi juara, disuruh bayangkan dia sudah jadi juara, betul nggak? Bayangkan kamu sudah jadi juara, bayangkan kamu sudah memegang pialanya, bayangkan kamu lari paling depan. Itu hanya untuk apa? Sebenarnya untuk mempersiapkan ruang di otaknya itu dia sudah jadi juara. Tapi kalau tidak latihan benar-benar, bisa nggak jadi juara? Nggak bisa. Nah, kekeliruan orang di situ dengan LOA. Hanya dengan membayangkan bisa jadi kaya, nggak bisa. Kalau tidak mengikuti aturan-aturan untuk menjadi kaya itu, ada plan, do, check, action. Nah, nanti ada kita gambarkan itu. Ya, nah ini saling menekan. Inilah yang membuat kita menderita. Nah, orang ingin keluar dari penderitaan ini, bagaimana caranya? Yang dibersihkan ini dulu atau dibersihkan ini? Betul nggak? Orang yang banyak dibersihkan untuk menyelesaikan permasalahan di mana? Yang dibersihkan yang mana? Ini kan? Perasaan kan? Rasa sedihnya, jangan sedih. Ini yang banyak dirubah tanpa merubah penyebabnya. Bang Uri pernah berbuat jahat ke saya. Bang Aziz juga saya cerita kemarin. Saya sangat sakit hati kepada dia, gitu kan. Begitu saya ketemu dengan dia lagi, ketemu itu ingat lagi kita dengan dia. Apalagi ketemu dengan wajahnya sendiri. Ada nggak rasanya di sini? Kalau rasanya yang dirubah tanpa ini dirubah, bisa permanen nggak rasa ini berubah? Nggak bisa. Nah, rahasianya itu adalah seperti apa? Ini dia. Kebanyakan kita merubahnya itu seperti ini, betul nggak? Bisa nggak? Berhasil nggak ini? Nah, menguncinya atau mengendorkannya berhasil nggak? Nggak bakalan, betul nggak? Salah alatnya untuk tempat yang salah. Tapi kalau ini berhasil nggak? Ya, alatnya betul dan cara atau tempatnya betul, alatnya betul. Ini yang ada di TSI Y. Itu dia yang ada di situ. Nah, kalau kita ingin melihat perjalanan hidup, ini gak akan kita lihat ya. Ini lengkapnya seperti ini. Bagaimana alam azali, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Ini perjalanan jiwa dari awal sampai ke akhirnya. Tapi ini gak perlu kita lihat.
Yang perlu kita lihat yang mana? Ini saja yang kita lihat. Perjalanan bagaimana kita dari lahir sampai kematian. Itulah perjalanan jiwa yang akan kita pelajari di dalam tasawuf, teologi sufistik yang masih Indonesia. Kita nggak perlu ya bagaimana nanti di alam akhirat, bagaimana itu ilmu saja. Tapi kalau kenyataannya di sini saja sebenarnya. Celakanya orang ingin perjalankan dunia ini, ingin ketemunya dengan Tuhan. Maka dia lari dari sini, lari ke atas, lari ke dalam dirinya, lari ke belakang masa lalu, lari ke masa depan. Itu yang dilakukan, sibuknya di situ. Sehingga kehidupannya di dunia ini menjadi tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Bagaimana mau ibadahnya, bagaimana mau khalifahnya, bagaimana khalifah penyandang amanahnya. Karena sibuk terus, sibuk berzikir supaya ketemu wusul dengan Allah, Mi'raj. Seperti itu terus selama 20 tahun. Apa yang terjadi? Orang bisa tidak menjalankan kehidupannya sebagai khalifah, sebagai hamba yang beribadah. Sulit. Ya. Nah, kita akan melihat di sini bagaimana kalau kita paham nanti ilmu ini, ya, ini sendaguro main-mainan ilahi, maka disitulah kita, oh ternyata begitu toh. Saya siap berperan dan berkiprah. Nah, itu dia. Kalau sudah paham ini, enak kita berkiprah itu. Ya, nggak ada pemberontakan. Nggak ada pemberontakan itu artinya apa? Taat, patuh. Nggak ada pemberontakan itu artinya apa? Ridho, betul nggak? Bukan Bang Ridho ini, bukan. Ini namanya ridho, tapi belum tentu ridho ya. Ya, jadi ini dia yang diajarkan di dalam teologi sufistik Yamas, dan bagiannya tasawufnya ini. Bagaimana kita bisa menjalankan peran ini dan dengan tetap ridho dan patuh kepada hukum-hukumnya. Ya, ini Bang Zin. Ya, perjalanan hidup manusia ini sudah tadi mundur dia ke sana ya, nggak apa-apa. Ini sudah tadi. Ini emang harus saya sendiri ini yang apa yang menjalankannya gitu. Serba ini ya. Langsung kita ke sini. Ya, kita berbicara tasawuf. Pertama, makna jiwa dulu. Pasti makna jiwa. Ya. Ini yang khas adanya di Yamas Indonesia, nggak ada di tempat lain. Dan inilah salah satu oleh-oleh dari Ustadz Husain bin Abdul Latif kepada kita, karena ini adalah pengalaman sejati beliau, ya, yang dalil-dalilnya jelas, yaitu bagaimana manusia itu diciptakan. Dalilnya Al-Quran betul. Tapi orang selama ini tidak memahami dia sebagai pemahaman yang yang betul dan yang bisa diperbaiki. Jasad disempurnakan. Ini sudah sempurna belum? Ada jantung, ada otak, ada tubuh. Sudah sempurna belum? Belum ada sempurnanya. Sempurnanya kalau sudah ada nyawa. Kalau tanpa nyawa tidak sempurna dia. Maka ada orang di dalam kandungan baru umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan meninggal. Ya kan? Meninggal karena nyawanya dicabut, udah. Nyawa dicabut. Ya. Nah,
yang berikutnya adalah setelah sempurna. Nah, Bang Haji sudah terangkan kemarin berapa bulan ditiupkan roh. Ditiupkan itu bukan begitu. Diberikan sudah. Diberikan ya, diberikan roh. Roh itu apakah cukup? Enggak cukup. Ya, enggak cukup. Maka roh itu dikaruniai. Dikaruniai dengan apa? Pendengaran, penglihatan, akal atau pikiran. Nah, inilah yang disebut dengan hati rohani. Nah, apakah ini dengan ini sama saja? Ya kan? Ini membuat roh ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa memikir. Ya, dengan dikaruniakan ke sini, maka roh tadi bisa memikir, melihat, mendengar, ya memahami. Kalau tanpa anasir yang tadi, yang ini nggak bisa roh ini. Dia hanya tenaga dan kemampuan untuk menyandang rasa tadi. Nanti kita lihat seperti apa gambarannya. Nah, itulah disebut dengan jiwa. Jiwa inilah yang akan menjalankan raga ini dalam kehidupan. Yang sering bertanya itu jiwa ini. Kenapa hidup saya begini? Kenapa begini? Kenapa? Jiwa ini yang bertanya. Karena dia yang mengalami. Kalau ini hanya baju, semua orang tahu. Tapi begitu berbicara jiwa atau rohani, semuanya hampir orang keliru. Ada yang menyamakan antara nyawa dengan roh itu sama. Ada. Jadi tidak kelihatan lagi mana yang memimpin, mana yang dipimpin. Nah, ini dia, roh dengan rasa itu digendong. Ya, rasa itu digendong oleh roh. Nah, inilah yang akan kita jalani. Lalu jiwa dengan hawa nafsu bedanya di mana? Ini daya dan gerak. Kalau ini saja sudah bisa berfungsi belum? Belum. Betul ya? Kenapa belum? Tuh, belum ada yang ini nih. Ada memahami, menyadari, memikir, meyakini dan memaknai rasa ini. Rasa ini harus dimaknai. Kalau enggak, nanti rasa marah sama dengan rasa bahagia aja gitu. Rasa garam sama aja dengan rasa gula. Maka yang akan memaknai rasa ini adalah ini dia, minta ini. Jadi kalau dia masing-masing, ya itu disebut dengan hati saja sudah. Kalau masing-masing ini hati saja sudah. Dia nggak bisa menggerakkan apa-apa. Tapi kalau dia sudah berfungsi dengan roh, baru disebut dengan diri sejati. Roh saja bukan diri sejati. Kekeliruan orang sekarang itu adalah menganggap diri sejati itu adalah roh, karena dia tiupan dari ilahi. Ya, tiupan dari ilahi. Ya, enggak. Diri sejati itu adalah dua ini. Inilah diri sejati kita. Lalu ada rasa, menggendong rasa, ego. Ini ada roh, gerak, ada rasa, digendong oleh dia. Rasa ini dari mana awalnya? Awal rasa itu dari mana? Memori kan? Memori itulah mengandung rasa. Ada rasa senang, rasa marah, rasa suka cita, duka cita. Inilah yang disebut dengan ego. Ya, sedangkan yang di depan roh dengan roh dengan hati, ini jiwa. Jadi jiwa menggendong ego. Ego inilah yang sering mengaku-ngaku, saya bisa, saya hidup, saya bisa mengatur, saya berusaha. Ego ini yang berusaha. Tapi kalau kita bersihkan ego ini, membersihkannya gimana? Oh, bukan saya yang punya, ternyata yang punya Allah. Ya, saya hanya diberikan oleh Allah. Ini menjadi memori baru, betul nggak? Memori baru itulah yang dipakai oleh jiwa untuk beraktivitas. Kelihatan di sini reaksi aksi. Paham ya? Nah, ini dia yang perlu kita pahami. Nah, sekarang ini
Sekarang ilham. Ilham. Jiwa diberi ilham fujur dan takwa. Apa maknanya? Ini ada kepastian gerak. Ya, untuk menjalankannya kita diilhamkan tentang kefujuran, diberi petunjuk dan tidak diberi petunjuk. Ya, nah kita menjalaninya dengan kepastian di sini nanti. Ya, dari kecil kita diajarkan untuk menjalani kehidupan dewasa. Apa? Diberikan ilmu, diberikan kepahaman. Ini kamu loh, ini milik orang lain. Itu nggak apa-apa. Emang harus seperti itu dari kecil. Tapi yang tidak boleh adalah mengotorinya dengan kesombongan. Nanti kita lihat di situ. Ya, kita lihat nanti. Nah, ini arah kebaikan dan arah keburukan. Ini diilhamkan kita. Diilhamkan. Ya. Terus pemotoran jiwa. Ya. Ini asyam. Ini pemotoran jiwa yang kita lalui. Dari kita kecil ini suci, kemudian dikotori dengan aulad dan amwal, ya, dengan kemegahan dunia, tentang keluarga kita dan harta kita, kedudukan kita, semuanya mengotori ini. Penuh nggak dengan itu di dalam pikiran kita? Kalau ini penuh dengan itu semua, di sini terasa nggak? Ya kan, terasa. Nah, berarti penyebabnya di mana? Di sini penyebabnya. Ini lari ke sini, apalagi kalau ada dosa dan maksiat yang dilakukan. Nah, itu namanya lebih lagi pengotoran yang normal itu. Ya. Nah, beruntung orang yang menyucikannya, yang dari kotor ini kemudian dibersihkan pelan-pelan, dibersihkan, menjadi bersih kembali. Ya, menjadi dia bersih kembali seperti ini. Nah, bagaimana caranya dari sini ke sini? Itulah tasawuf. Ya, di dalam teologi sofistik Yamas Indonesia. Ya. Nah, tadi ini yang saya sebut tadi ada jiwa, diri sejati dan diri palsu. Nah, biar kita tahu secara sains, memori itu ya ada di yang utama, yang untuk berpikir adalah di depan ini, ya, atau di Pak Eki saya lihat keterangannya tentang ini, tentang lauhul mahfuz cukup bagus itu ya, ada prefrontal cortex segala, ada amigdala gitu. Amigdala itu adalah perasaan ya. Nah, antara yang depan dengan belakang ini seperti berantem nih. Ada orang yang terlalu berpikiran realistik, maka emosinya turun, emosinya tidak bermain, seperti perlawanan gini. Orang yang terlalu emosional mukul dulu baru mikir gitu ya. Otaknya yang depan nggak terlalu berfungsi. Kalau orang yang mikir dulu ya agak terlambat merasakannya, agak terlambat. Jadi seperti berlawanan gini. Nah, itu normal. Ya, itu normal. Nanti kalau saya insya Allah di dalam syarahan yang di YouTube, Zoom akan membahas itu lebih detail nanti. Ini kita garis besarnya saja. Nah, kalau yang menjadi pemotor jiwa itulah yang disebut dengan asyam ayat seterusnya, yaitu yang bercerita tentang bagaimana hancurnya kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu pertama kali kan dia meminta dikeluarkan onta dari batu ya. Keluarkan onta dari batu, ya dikabulkan. Cuma itu tidak gratis. Diberikan hari ini kamu boleh minum air, besok onta yang minum air. Kebayang nggak ini cobaannya? Apa kata orang Tsamud? Ngapain saya mengalah dengan onta?
Apa yang ada di situ coba? Kesombongan, betul nggak? Ana khairum min onta. Apa itu? Ini bahasa Arab beliau ini. Saya lebih baik dari onta, ngapain saya ngalah? Itulah kesombongan yang mengotori hati. Yang mengotori hati itu kesombongannya seperti itu. Dicontohkan langsung oleh Al-Quran. Jangan cari-cari. Ya kalau tadi itu pengotoran biasa ya. Bagaimana dari kecil kita berubah, mengisi pikiran kita itu sudah logis. Tapi pengotoran yang sebenarnya itu adalah kesombongan. Satu orang yang sombong membunuh ontanya yang dimusnahkan satu kaum Tsamud, betul nggak? Dan itulah yang terjadi dalam berbagai peradaban yang ada di dunia. Raja-raja yang sombong di negara Romawi, Bizantium, Persia dan sebagainya, yang sombong, Fir'aun, anak Rabbul Ala dan sebagainya, semuanya dihancurkan oleh Allah karena kesombongan itu adalah apa hadisnya Pak? Selendangnya Allah ya, apa ya? Iya kan? Nggak boleh dipakai oleh siapapun juga, termasuk iblis pun jatuhnya karena di kesombongan itu. Ya, ini dia. Hitler sombong dengan ras dan ideologinya. Nah, inilah yang mengotori jiwa itu. Maka hati-hati. Saya tidak peduli dengan hutan. Saya lebih baik dari hutan. Betul nggak? Apa yang terjadi? Banjir kan di mana-mana. Nah, kalau suatu kaum, suatu bangsa sudah memelihara kesombongan itu secara kolektif, maka bangsa itu akan dihancurkan juga oleh Allah. Hati-hati di situ. Itu sunatullah sekali. Ya. Nah, ini dia. Penegasan, jiwa kotor bukan karena kurang ibadah, jiwa kotor karena menolak patuh dan rida. Saat patuh, rida, jiwa jadi cair dan selamat. Hasil? Ya. Nah, enak. Pembersihan jiwa sekarang. Nah, pembersihan jiwa gimana? Ini pembersihan jiwa yang paling optimal. Yang lain bisa, tapi ini paling optimal. Syarat bisa ihsan dan zikrullah, mau nggak mau apa? Harus kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah itu paling mudah. Allah tidak ada rupa, tidak ada upama, betul nggak? Tidak ada rupa, tidak ada upama, tidak ada yang bisa sebanding dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'un. Selesai. Selesai di situ pengenalan kepada Allah. Maka kalau kita tadi Pak Ja'far sudah menerangkan bagaimana kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, maka langsung di sini kita tidak ada rupa, tidak ada upama. Enggak butuh apa-apa. Enggak butuh apa-apa. Hanya kita, coba ibu, sahabat-sahabat semua, ibu dan bapak, kalau kita ingin mengingat sesuatu, yang kita lakukan gimana? Hah? Bukan membayangkan, enggak ada pembayangan. Saya cukup mengucapkan Qulillah, sebutlah Allah. Ya kan? Kalau ini di Al-Quran Al-Baqarah 200, ingatlah Allah seperti mengingat orang tuamu. Ya, bahkan lebih dari itu. Nah, jadi gimana? Kita mengingat sesuatu, kita cukup mengucapkan Allah. Sekali saja cukup. Itu langsung mengarahkan kita kemana? Keingat kepada Allah itu yang sudah kita kenal. Ibu dari Medan, Ibu Siti, apa? Ibu Siti. Saya minta ibu mengingat yang paling top, yang terkenal di Medan itu apa? Durian. Untuk mengingat durian, apakah Ibu Siti mengatakan durian atau durian? Hanya sekali saja. Sekali saja kan? Qulillah atau Awilur Rahman, Allah. Langsung ingat kita. Enggak butuh usah enggak butuh seperti itu.
Cukup ingat Allah sekali, cukup. Ya Pak ya, Bapak untuk ingat anak gimana? Sebut aja namanya sekali aja kan. Nama anak Bapak siapa? Ya. Nama anak Bapak siapa? Anaknya. Nama anaknya? Ahmad. Langsung kan ingat? Langsung ingat. Kita orang Indonesia langsung dia. Itu namanya ingat. Kalau kita sudah di Indonesia, kita perlu ingat Indonesia nggak? Enggak. Itu bedanya ingat dengan ihsan. Kalau ihsan, kalau saya berpisah dengan orang tua saya, orang tua saya mau datang, ingat saya, ibu saya datang kapan ya? Itu ingat namanya. Tapi begitu saya ketemu dengan ibu saya, ibu, udah nggak ada lagi ingatnya, karena saya sudah ihsan dengan beliau. Nah itulah yang disebut dengan musyahadah nanti. Ya, nah zikrullah dengan bersihnya hati kita ini, baru kita bisa menjalankan berbagai kehidupan ini. Kita tinjau sedikit ya, gelombang otak turun, baik sih. Nah, gelombang otak turun tuh. Sebelum zikrullah gelombangnya beta. Ya, ciri-cirinya pikirannya gaduh, reaktif, penuh konflik dan dengan memori-memori lama. Ya, saat zikrullah dari beta berubah menjadi alfa, theta dan hening ya. Nah, ini yang bersih ya. Ya, tapi ini bukan melalui relaksasi, hanya ingat kepada Allah, ini akibatnya ini gitu. Bukan dicari. Dan orang sekarang ini yang dicari, lalu disebut itu adalah sudah sampai kepada tahap ma'rifatullah. Enggak begitu caranya. Penyebabnya dulu yang dilakukan. Paham ya? Kalau ini yang dicari dulu, belum tentu, karena ingat Allah keluar ini bisa. Dengar musik keluar juga kan dia? Keluar dia, wangi berai itu kalau diambil musik, nggak keluar itu, ya hormon gelombang alfanya berubah. Ya, ini saya. Sekarang hormon. Ya, hormon. Nah, ini dia. Hormon ego ini ya, hormon stres meningkat. Ciri-ciri hormon stres meningkat itu adalah tubuhnya tegang, mudah marah, tidak nyaman. Ya. Kemudian saat hati dibersihkan, nyawa. Kemarin saya dikirimi oleh Pak Agus ya, bagaimana orang mengatakan bahwa jantung itulah hati rohani. Ya, kalbu itu jantung. Karena jantung itu punya sel-sel yang denyutan jantung itu mengatur otak. Bukan denyutan jantung yang mengatur otak. Nyawa itu yang mengatur gelombang otak dan mensekresikan hormon. Bukan jantungnya. Jantung itu hanya baju bagi nyawa, betul nggak? Tempat nyawa di situ. Ya, nah ini dia. Sekresi hormon terjadi ada seimbang. Nah, ini nanti pelajarilah itu di hormonal. Ya, dampaknya ada rasa aman, lega, tenang. Nah, kalau ini yang didahulukan, orang dengan pernapasan pun bisa tenang, betul nggak? Orang dengan mengatur fokus kepada memandang alam semesta dengan sepenuh perhatian juga bisa tenang. Lalu bedanya dengan kita apa? Bedanya kita tidak memandang ciptaan, kita hanya ingat kepada Allah atau dalam keadaan ihsan. Bedanya di situ. Arah pikir dan arah hadap pandangan hatinya yang kita betulkan. Ya. Karena tubuh ini tidak pernah berbohong. Kalau jiwa lurus, tubuh ikut lurus. Udah itu aja. Ya. Nah, terus ini ini dulu Bang Yasin. Kok kesana perginya? Ini.
Ya, ego padam. Proses peluruhan ego itu ada di dalam sholat. Yakin kan? Apa yang terjadi di dalam sholat? Coba lihat. Ya. Takbiratul ihram, melepaskan kepemilikan kepada Allahu Akbar, kita serahkan semua. Hilang. Ya. Kemudian wajah tuh, hadapkan wajahku, gak kemana-mana. Ya, kemudian sempurna tuh, ya, sholatku, ibadahku, semuanya milik Allah, kepada Allah. Ya, lalu apa? Ya, Al-Fatihah, pujian, ketergantungan, ruku, ya, terutama di sini nih, ya, di duduk doa antara dua sujud. Disitulah kita melepaskan semua problematika kehidupan kita. Betul nggak? Apa problematikanya? Kesehatan, lepaskan semua di sana. Kekayaan, lepaskan semua ke sana. Hidayah, lepaskan semua ke sana. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, sampaikan semua ke sana. Setelah sholat masih ada nggak masalahnya? Masalahnya masih ada. Cuman yang berbeda, penerimaan kita terhadap masalah itu jadi berbeda. Selama ini kita nggak nerima, sekarang kita serahkan, bukan kita yang punya. Lalu apa yang mau kita klaim? Ya, nah harusnya orang yang bertubi-tubi sholat lima kali sehari semalam, tambah sholat sunnah, tambah tahajud, di sini sehabis salam semua umat Islam itu sudah hidup dalam keadaan tanpa beban harusnya. Nah ini yang yang jarang kita pahami. Kenapa? Setelah sholat kita ambil lagi. Cara ngambilnya gimana? Hah? Diingat lagi, betul gak? Diingat lagi. Udah diserahin. Rabbighfirli warhamni wajburni. Tadi mana ya kok belum datang nih? Ya masalah saya masih begini. Diambil lagi, Pak. Kalau diambil lagi, namanya bukan NST. Apa? NSTP. Panggil lagi gitu. Ambil lagi gitu. Ya. Nah, jadi memantapkan ingatan. Jadi setiap saat, coba lihat di dalam sholat itu, kita diperintahkan ingat. Akhirnya yang terjadi adalah memori lama kita ditimpa dengan ingatan kepada Allah. Nah, kalau sudah ditimpa ingatan dengan Allah, ingat. Bang Jafar nggak capek-capek lagi ngajarin kita, ingat Allah. Sambil jalan, sambil berdiri, sambil buka mata, sambil ngajar, ingat. Nah, ingat. Itu ingatan Allah. Kenapa ingat Allah adalah tempat kita berpegangan kepada Allah? Karena kita selama ini lupa, Bu. Yang kita ingat apa? Dunia dengan semua kemegahannya tadi. Nah, ilmu ini mengajarkan kita cara zikrullah yang mudah, yang gampang. Saya mencari zikrullah ini dulu dari muda sampai tahun 2013. Nggak ketemu. 2013 umur berapa saya itu? Udah umur 60 kali ya, atau 50-an. Ber-50 lah, 50-an sedikit lebih. Nggak ketemu cara mengingat Allah itu. Pintunya nggak ketemu, Bang Ibra. Saya kira untuk mengingat Allah itu pintunya pintu nafas. Enggak. Ya. Pintu zikrullah itu saya kira lewat apa? Lewat meditasi cakra. Saya ikut di berbagai metode
kebatinan. Saya ikut kebatinan Jawa, macam-macam ikut saya dulu. Saya kira kunci untuk mengingat Allah itu ada di tarekat. Ikut saya di tarekat dulu. Ikut, mana ingat? Malah saya sengaja di puncak-puncak permasalahan itu, saya sengaja umrah bulan Ramadan selama 1 bulan, Pak. 1 bulan, ingin mencoba ingat Allah itu gimana ini? Gak ketemu gitu, ya. Nah, ketemunya di 2013. Ingat Allah, apa ingat Allah? Datangnya, kok gampang ya ingat Allah gitu. Sejak itulah saya mengenal ilmu ini dan memakainya. Kalau tidak kenal dengan ilmu ini, boleh jadi saya sudah jadi orang gila. Gila nyari ke sini, nyari ke sini, nyari ke sini. Nyari terus. Ya. Nah, itu dia. Terus, hati yang suci, ya. Masalah pikiran atau akal sebelum pembersihan dia dipenuhi dengan memori lama tentang kemewahan dunia. Ini kita sebut tadi, ya. Akibatnya pikiran gaduh, gelombang otak tinggi, jiwa tidak pernah benar-benar tenang. Yang kotor adalah isi pikiran, bukan pikirannya yang kotor. Maka di buku saya yang pertama, insya Allah Bang Aziz lagi nyetak, pikiran tak pernah salah. Orang selama ini Bang Hari juga, pikiran saya begini ya, celaka ini pikiran ini, wah bunuh pikirannya, ada yang bilang begitu kan. Maka pikiran pengen dibunuh, ya, pikiran pengen dimatikan, atau pikiran dihentikan dengan mengingat wajah Yusdika, bisa juga kayak gitu, namanya Rabitah. Ya Bang Aziz ya. Kalau saya disuruh, Kak, sebelum kamu zikir, ingat wajah Bang Aziz. Aduh, wajahnya gimana saya ingatnya? Itu dia. Ya. Nah, isi memorinya yang salah. Ya. Memori tanpa rupa, tanpa umpama, disinilah memori ingat kepada Allah. Ihsan, memori arah pandang kepada Allah. Ya. Keduanya tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bisa dibayangkan. Memori ini menimpa dan menenggelamkan memori lama. Ya, ini adalah pergantian isi hati kita. Ditimpa aja begitu. Dan yang berisik kepada yang hening. Nah, Bang Haji sudah bertanya kemarin hening ya. Gimana hening gitu ya? Allah, hening dia. Ya. Nah, suci dia akan menjadi tenang, jernih, tidak reaktif. Ya. Kemudian hati tidak dibersihkan melalui teknik-teknik sulit, tapi melalui akal yang diluruskan isinya. Isinya apa? Tidak ada rupa, tidak ada umpama, sudah Allah. Mau lari kemana lagi coba? Udah nggak ada rupa, nggak ada umpama, mau lari ke sana nggak ada umpama juga, lari ke sana nggak ada umpama juga, sama. Maka udah tenang aja, Allah. Istiqamah kita. Nah, jaga ini menjadi base camp kita, gitu. Ya. Nah, rasa mutmainah kemudian diturunkan ke dalam dada, dan rasa ini juga nanti disinkronkan oleh nyawa dengan otak kita. Disinilah nanti ada gelombang otak, sekresi hormon. Jadi bukan jantung yang mensekresikan itu, nyawa. Dia patuh aja nyawa itu. Kalau nggak bahagia gitu kan, pasti dia mengeluarkan gelombang alfa beta atau hormon stres, pasti aja nyawa itu ya. Bukan otak, bukan jantung. Kekeliruan orang di situ. Orang melihat jantungnya yang bergerak, otaknya yang mengeluarkan gelombang.
Itu adalah sains. Biarkan sains melihat itu. Kita melihat di balik jantung itu, di balik otak itu. Bedanya di situ. Ya sih? Itu dia semua. Nah, baru nanti kita siap untuk menjadi khalifah. Ya, hamba dan khalifah. Jiwa stabil, ergo terkendali, akal jernih, siap menjalankan peran hamba atau khalifah. Itu logiknya begitu saja. Ya, lanjut Mbak Yasin. Nah, inilah ya, lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi, sholat. Inilah sholat yang kita lakukan. Ini dengan zikrullah. Ya, nanti kita bedakan sholat dengan ihsan. Membedakannya gimana? Ya, zikrullah seperti diajarkan tadi oleh Bang Jafar adalah bagaimana ingatan kita isi dengan ingatan kepada Allah. Ya, kemudian yang kita ingat itu kita tujukan semua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan semua, ya. Serahkan semua ucapan, fokus, gerak, sikap, sujud, sampaikan semua ke sana. Ya, pengakuan, nggak ada kepemilikan. Nah, kan tadi banyak juga yang katakan ciptaan nggak wujud itu maksudnya apa? Ini nggak wujud tuh nggak mengakui. Bukan nggak wujud kita itu, tapi wujudnya untuk tidak mengakui. Ya, mengakui kepemilikan dan mengakui keberadaan kita. Ya, itu dia. Nah, bedanya zikrullah dengan ihsan, tapi ihsannya yang ini adalah sudah musyahadah. Kalau ihsan yang pertama, ya nafikan semua, kemudian yang ada yang halus, maka kita menghadap, ya Allah. Nah, ini ihsan dengan tingkat pertama mukasyafah. Nanti kita jelaskan itu lebih detail. Kalau zikrullah, mata hatinya naik ke atas. Seperti kita ingat. Kita ingat ke Allah nih. Saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, tolong saya ya Allah, tolong saya. Ya Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfani. Sampaikan saja. Hanya itu saja. Bedanya dengan musyahadah nanti adalah jiwa itu bukan di sini lagi, dia sudah naik ke sini. Nah, ini yang jadi penasaran tadi malam teman-teman dari Selayar gitu. Gimana naiknya? Naiknya gimana? Nanti itu ada irji'i ila rabbiki, di mana usaha kamu terakhir, di mana Allah punya urusan gitu. Kita sampai usaha kita saja sudah. Enggak usah tanya, enggak usah nanti gimana itu, enggak bisa. Udah titik aja. Ya. Nah, ini bedanya. Pandangan ke atas, ingat keingatan. Pandangan ke depan itu adalah ihsan. Sama-sama tidak ada rupa, tidak ada upama. Hanya yang satu kita masih mengingat, yang satu kita sudah menghadap. Bedanya di situ. Ya. Nah, ini keterangannya. Ya. Nggak mungkin kalau sudah seperti ini kita sholat, gitu ya. Setelah sholat tuh masih berangasan, nggak mungkin, Pak Yis. Kalau nggak mungkin, kalau masih berangasan juga, namanya apa? Pengkhianat. Nggak mungkin udah begini Pak, diserahkan semua gitu. Ya, Mali, mana tadi? Nah, ini beresin. Nah, sekarang ibadah sedikit. Kita ibadah. Waktu saya itu 3 jam. 3 jam itu lama loh. Jangan dikira sebentar 3 jam itu.
Ya, yang di bagian dasar telah diberikan. Ya, bagaimana? Kita hanya bercerita tentang ini ya ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan oleh Ustadz kita Ustadz Husain bin Abdul Latif. Ya, ada ibadah-ibadah sunnah yang dengan ibadah itu Allah seakan-akan berkata gini, kalau dia berjalan dengan kakiku, melihat dengan mataku, kan begitu kata Allah kan. Nah, ibadah-ibadah inilah yang akan membuat kita ya seperti diambil tanggung jawabnya gitu. Ya, coba ini kasih. Nah, ini yang di buku penuntun. Ya, dia telah marifatullah, dia sudah mampu zikrullah, dia sudah siap dibimbing, sudah siap. Nggak sembarangan memang gitu kan. Tapi jadi satu yang sahabat-sahabat camkan gitu ya. Walaupun ini khusus, dibimbing secara khusus, kita tidak memberikan grading dan juga tidak meminta fulus. Paham Ibu Bapak? Karena banyak ajaran-ajaran kayak ini untuk masuk ke tingkat berikutnya itu butuh apa? Fulus. Ada fulus, manfus. Nah, banyak. Saya udah punya dengan beberapa teman. Kamu udah dulu gimana? Penerangan awalnya sih biasa. Nanti masuk level 1, level 2, level 3, duit semua. Ya Allah. Kita tidak begitu. Ya, kita berikan bagi yang benar-benar sudah tidak ada lagi. Dia sudah datang dengan semangat 45. Ya, semangat 45 itu ya saya lihat dari Sulawesi, dari banyak, dari Selayar, itu udah bukan semangat 45 lagi, itu semangat apa itu namanya? Ya, nah, ini tetap dilakukan. Ya, kita tidak pernah membatalkan syariat, yang justru menghidupkannya. Ya, kita tidak berbicara tentang fikih. Ini fikih Maliki, Syafi'i, apa namanya itu? Mazhab. Kita nggak bikin mazhab. Silakan mau mazhab apa saja silakan. Yang penting ada dalilnya. Setiap mazhab itu pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Cuman penekanannya di mana, itu aja bedanya di setiap mazhab itu. Ya. Terus ibadah ya kita bisa dalam lingkungan personal. Nah, itulah nanti ibadah sosial, ibadah global. Itu sudah diterangin oleh Pak Haji kemarin lengkap. Ya, ke depan seperti apa. Ya. Nah, ini munculnya secara otomatis insya Allah. Bagaimana ikhlas, jujur gitu kan. Kalau di dalam pelajaran-pelajaran tasawuf yang ada di buku-buku, kita mulai dari apa? Taubat, betul kan? Setelah taubat apa? Oh, macam-macam tuh. Saya sampai pusing dulu membaca Madarijus Salikin. Oh, tahapannya ini harus begini dulu, gini dulu. Oh, menahan diri semua ini gimana caranya gitu kan? Nggak bisa. Ternyata yang diterangkan Madarijus Salikin itu adalah hasil dari zikrullah dan ibadah. Bukan untuk mencapai zikrullah dan ibadah, hasilnya. Ya. Nah, ini tadi yang mengotori hati tadi. Ya, mengotori hati ini terhindar kita. Kenapa? Kita sudah ingatnya kepada Allah sudah. Ya. Nah, adab. Nanti juga mungkin dari Bang Mansur juga akan bicara tentang adab kalian. Silakan aja nanti ya, kepada Allah, kepada Rasul, sama manusia. Ya. Nah, jika ini sudah banyak, ibadah sudah banyak, rutin puasa,
tapi meremehkan orang lain, hilang dia. Itu bukan tasawuf juga namanya. Nggak ada peremehan orang lain, nggak ada ana khairu minhu, nggak ada lagi. Ya, itu dia. Nah, ini peran pembimbing sudah diterangkan oleh Pak Agus kemarin. Pembimbing itu hanya menyampaikan supaya orang tidak bermain dengan khayalan. Yang bahaya itu kan khayalan. Kan kata Allah, aku itu seperti prasangka hambaku. Kalau hambaku menyangka aku itu begini begitu, ya sudah, rasanya ada rasanya Pak Jori. Allah ada di nafas, ada rasanya. Kalau kita belajar kerohanian ini mulai dari fenomena, ya. Kalau fenomena yang diajarkan dulu, kemudian menghasilkan sesuatu, kemudian menyimpulkan dari fenomena itu, maka lahirlah cara A, cara B, cara C, tarekat A, tarekat B, tarekat C, kan begitu. Kenapa? Caranya berbeda. Untuk menghasilkan fenomena, yang dicari fenomena. Kalau kita bukan fenomena yang dicari, yang kita benarkan apa? Ujung atasnya kita benarin. Fenomenanya ngikut. Fenomenanya ngikut. Paham ya? Beda. Kelihatan bedanya. Jadi gini. Banyak orang bercerita sekarang di TV, di YouTube saya lihat, ibu kalau sholat pikirannya kemana-mana, betul nggak? 90% ibu pasti begitu, divonis begitu. Jawaban ibu-ibunya gimana? Oh iya ya, betul ya, berarti 10% orang tuh pikirannya kemana-mana dalam sholat. Ibu mau nggak supaya pikirannya nggak kemana-mana? Mau, kan gitu ya. Berarti yang dicari apa? Fenomenanya yang dicari kan? Dari pikiran kemana-mana menjadi pikiran tidak kemana-mana. Maka coba ibu, daripada mikirin masa lalu, masa depan, coba ibu lihat nafas ibu. Ibu keluar tidak dari pikiran masa lalu? Oh iya, keluar. Terjadi nggak perbedaan? Perbedaan dari awal dengan yang sekarang terjadi nggak perbedaan? Lalu, nah itu Bu, supaya lepas dari pikiran masa lalu ke masa dan masa depan ke masa sekarang, saat ini dan di sini. Supaya masuk saat ini dan di sini, lihat nafas ibu. Oh iya ya. Oh iya, nggak ingat lagi saya. Oh, maka dalam sholat. Ngapain di dalam sholat? Meditasi nafas. Maka jadilah sholatnya sholat meditasi cara Islam, ya, dengan sholat mengatur nafas. Nah itu bahayanya kita belajar fenomena. Kita nggak mau ngajarin fenomena itu. Kita ajarin zikrullah, ingat Allah. Ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, ingat nggak yang lain? Enggak. Kan gitu. Ingat nggak masa lalu? Enggak. Ingat nggak masalah kamu? Enggak. Allah. Setiap ada masalah, Allah. Ada masalah, Allah. Pembicaraan kita hanya Allah saja. Lama-lama pembicaraannya Allah. Kalau pembicaraannya sudah Allah, kemarin Bang Aziz yang bilang ya. Lalu apa yang terjadi dengan kita? Lupa dengan masa lalunya gitu. Ya kan? Nah itu dia. Jadi fungsi dari teman-teman yang mengajarkan tasawuf ini hanya itu. Nanti ada yang nanya juga, kalau nanti sudah hatinya hidup, hatinya bercahaya, Pak, lihatin hati saya sudah bercahaya belum? Ada yang bertanya gitu juga.
Hati saya, bukan saya yang melihat. Al-Quran mengatakan begitu. Orang zikrullah itu hatinya percaya, cahaya dari terlihat dari kanan, itu ayatnya ada gitu kan. Al-Quran yang mengatakan, kita hanya menunjukkan ini loh ayatnya, lakukan. Dan nanti bercahaya itu seperti apa, nanti alami sendiri saja sudah. Nggak perlu tanya kepada pembimbingnya, nggak perlu. Yang kami lihat adalah jangan melamun. Ya, jangan melamun. Karena kalau pikiran itu tidak di anchor, pasti melamun. Pasti melamun. Ini melamun. Satu objek. Bosan, so sini. Lama di sini. Lari ke sini. Nah, larinya begitu terus pikiran kita itu. Ya, itu dia. Ya, jadi praktek penyesuaian dan pengawasan. Di sini aja, yang bersama pembimbing. Jadi ilmu zikrullah melatih ingat dan istiqamah. Tuntunan ibadah menjaga adab dan akhlak. Tanpa adab tasawuf berubah menjadi ego yang halus. Ini lebih berbahaya lagi. Ya, tanpa pembimbing perjalanan menjadi berbahaya. Tapi di awal saja. Enggak seterusnya Pak. Kalau seterusnya nanti seperti ini lagi. Loh, kok di dekat Bapak saya bisa zikrullah, di rumah kok nggak bisa? Ya, itu keliru udah. Itu fenomena itu yang dicari. Kan dekat Ustadz dulu. Nyampe di rumah, Allah, loh, fenomenanya kemana? Nggak ada lagi. Itu belajar fenomena namanya. Ustaz Aziz, jangan ajarkan fenomena, ajarkan set. Kalau fenomena itu namanya motivasi. Motivasi menjadi tenang boleh. Motivator. Ya, oke ya. Terus sekarang mau ke sini atau ke sini? Mana yang bagus ya? Sebentar. Sini aja lah. Sini terus. Kita dulu. Ini dia. Ya, inilah ibadah-ibadah yang paling tidak rutinkan. Alhamdulillah banyak teman yang sudah merutinkan ini. Tahajud, ya, kemudian baca Al-Quran. Pak Ustadz Hussein 30 apa tadi? Mana Bang Jafar tadi baca Qul 30 ya, Pak Ustadz dulu kan? Ya apa? Naik ke bilik halwa. Jadi di rumah itu HP yang kalau ada yang ngirim HP ke saya pun kadang-kadang nggak saya balas, nggak kebaca soalnya. Asiknya apa? Dan saya punya kursi khusus duduk dan bisa saya taruh di tempat tidur. Kursi lesehan itu saya taruh di tempat tidur, duduk kayak gitu, sebelah istri tidur, tidur ya. Jadi itu aja sudah, nggak masalah. Ya. Jadi kursi itu tuh perlu. Kenapa? Saat kita sudah tua begini, kaki itu nggak bisa lagi bersimpuh. Bersimpuh sedikit aja langsung dia sakit. Dan Ustadz menyarankan ke saya dalam berzikir yang lama, ROC, ya itu usahakan tidak melipat kaki. Kalau Ustadz dulu duduk duduk tasawuf ya, istirahat ya, duduk kayak gini kan, maka darah beliau di kaki itu seperti membalik. Itu yang dioperasi waktu itu. Maka ini salah nih,
nggak boleh kayak gitu kamu. Maka saya duduk berselonjor. Enak. Nah, Bang Ajis kemarin sudah, wih bagus juga nih, saya beli juga ya, terus ya inilah kegiatan kita. Ya. Nah, ini wawancara lain sudah mengenal Tuhannya, dia nggak akan asik lagi dengan yang lain. Terima kasih. Nah itu dia ibadah. Nah sekarang jam berapa? Masih ada sikap menghadapi takdir. Ini dia. Ini ada kepastian. Kita bisa tidak menerima atau Islam atau tidak, atau ridho atau tidak. Kalau ini bolak-balik, kadang bisa terima, kadang tidak, kadang ridho, kadang tidak, kan? Maka disebut dengan qalbu. Keadaan bolak-baliknya jiwa dalam menerima rentak takdir itu qalbu. Maka ada nafsul amarah, lawamah, mulhamah. Amarah ini dominannya adalah menolak. Dominan menolak. Patuh, enggak. Itu amarah. Kemudian terima, enggak. Itu dominan amarah. Kalau lawamah, kadang-kadang terima, kadang-kadang enggak. Kadang terima, enggak. Kalau enak diterima, kalau enggak enak enggak diterima. Itu masih lawamah. Kalau mulhamah sudah dominan menerima. Dominan. Nanti kita lihat apa yang disebut dengan Islam itu. Inilah yang kita harapkan terjadi. Nah, ini membutuhkan kepahaman kita dengan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz sempurna nggak? Ya kan? Sudah ditulis nggak? Sudah ada izin nggak? Setiap perubahan sudah dibuat termaktubnya di dalamnya. Kalau sudah tahu itu, lalu apa yang akan kita lakukan? Kan gitu. Kita melaksanakan, dipilih nggak? Nggak akan tertukar Pak Ibra. Untuk Pak Ibra nggak akan tukar dengan saya, nggak akan tukar. Sama, ya kan? Nah sudah tahu dipilih, sudah tahu ditetapkan, sudah tahu itu yang terbaik. Kira-kira bisa terima nggak kita? Nah masalahnya menerima dan tidak itu yang jadi problem. Bagaimana cara menerima yang benar itu? Ya, bagaimana cara menerimanya? Ya, ini jiwa mutmainah itu sudah menerima itu. Kalau sudah mutmainah, siap masuk ke alam sakinah. Kalau nggak ada di sini, Pak, alam sakinah masih mimpi. Ya. Islam jangan patuh menjalankan proses. Ini patuh menjalankan proses penzahiran takdir tanpa mengklaim hasil. Itu dia yang disebut dengan patuh Islam. Apa? Islam bukan diam, tapi ada proses apa nih? Plan, do, check, action. Nah, ada proses merencanakan, ada proses melakukan, yang mengontrolnya, hasilnya dibaca. Kalau ada perbedaan, maka baca itu. Nggak apa-apa bertanya itu. Yang nggak boleh adalah mempertanyakan kebijakan Allah. Tapi ini boleh, maka dia bergerak. Dari keadaan di sini, ada kejadian terjadi, maka bergerak. Rodanya bergerak. Di sini keadaannya sekarang. Beda nggak dengan di sini? Beda keadaannya kan? Dan naik nih, dan naik. Jalankan lagi di situ. Nah, namun ini yang tidak disadari orang nih. Plan, do, check, action dan hasil itu terintegrasi dalam takdir. Terintegrasi dia di dalam itu. Sebelum kita melaksanakan diilhamkan nggak? Itu dia. Orang menyangka ilham itu pikiran dia. Dia yang menciptakan pikiran, tapi tidak ilham.
saya rasa, oh ya, saya harus nanya ini, oh ya, saya harus begini, oh ya, harus begini. Maka plan, do, check, action ini itu adalah terintegrasi dengan takdir itu. Maka usaha kita, aktivitas kita, perbuatan kita, semua itu adalah terintegrasi di sana untuk menzahirkan takdir. Jadi nggak boleh diam. Itu pasti hasilnya sudah bisa diketahuan, nggak akan macam-macam lah. Kecuali kalau Allah mengatakan dengan diberikan rezeki yang itu lain lagi ceritanya, sudah di jalan yang tak terduga itu lain lagi ceritanya. Ini yang normal. Hasilnya tidak boleh diklaim. Kalau tidak ada saya nggak mungkin jadi ini. Dah selesai ya. Kesombongan lagi muncul. Itu dia. Nah, yang paling banyak disalah mengerti adalah ini. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Titik. Nah, kalau titik di situ lahir apa? Qadariyah, Jabariyah, rasionalis, fatalis dan sebagainya lahir di situ. Padahal ayat berikutnya apa? Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Ya, tidak ada yang dapat menolaknya itu. Artinya apa? Kalau di sini berubah, dapat petunjuk gak dia? Kalau tidak berubah, tidak dapat petunjuk. Itu saja kunci ayatnya. Gak ada hubungannya dengan usaha kita macam-macam, kemampuan kita berusaha. Ya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu merubah keadaannya pada dirinya sendiri. Artinya apa? Ini dia. Diberi petunjuk pasti terjadi perubahan, betul nggak? Ayatnya mengatakan begitu nggak tadi? Maka sesungguhnya Allah sedang memberi petunjuk kepada seseorang atau suatu kaum jika terlihat perubahan keadaan pada kaum itu. Ada proses terjadi di situ, PDCA dan sebagainya. Kalau tidak diberi petunjuk, terjadi nggak perubahan? Nggak ada perubahan. Sesimpel itu ayat itu sebenarnya kalau digabung antara ayat atas dengan ayat bawahnya. Tapi orang senangnya yang ambil yang mana? Yang atasnya aja kan. Nah itu dia. Ya itulah takdir. Plan, check, action, ikhtiar, usaha, doa, mencari bantuan orang lain, semuanya itu jangan diklaim hasilnya. Ini gara-gara saya, inilah kehebatan saya, inilah usaha saya, doa saya, ikhtiar saya. Enggak. Semuanya terintegrasi dalam bagaimana Allah menzahirkan takdir itu. Karena kita tahu takdir itu setelah dia terjadi. Kalau belum terjadi nggak tahu juga kita. Ada memang beberapa orang yang diberitahu ya itu lain lagi masalahnya. Ya, masih. Lalu yang berikutnya apa? Reda. Tidak bertanya dan tidak merungut saat menerima hasil dari takdir. Itu dia. Ya. Tidak merungut, tidak mempertanyakan kebijaksanaan dan keadilan Allah. Kalau bertanya begini, hasil yang saya rencanakan A, hasilnya A minus atau B. Saya bisa bertanya, loh ini kenapa hasilnya begini? Maka saya cek, A, hasilnya A minus atau B. Saya bisa bertanya, loh ini kenapa hasilnya begini? Maka saya cek, maka itu cek namanya. Ya. Oh, salah saya di sini, boleh itu. Ya, yang tidak boleh itu mempertanyakan siapa? Kebijakan Allah. Ya Allah, saya sudah begini, kenapa engkau hasilnya begini? Aku bukan itu ditanya, kamu yang ditanya. Dibentak oleh Allah itu kan. Nah itu dia. Ya. Nah, lalu tidak bertanya, ya diam aja sudah. Nggak usah jawab.
bagaimana? Kalau dia mana? Betul ya. Lalu atau senyum. Kenapa senyum? Sudah tahu rahasia. Kalau sudah tahu rahasia, berbicara artinya apa? Membocorin rahasia. Kalau membocorin rahasia, orang marah nggak? Marah, apalagi Allah. Celaka kamu, kenapa kamu memutuskan? Kenapa kamu mikirkan? Kata Allah gitu ya. Aku juga ditanya, kamu yang ditanya. Kuncinya di sini. Ya, itu macam biasa. Ya. Inilah sikap sebagai orang biasa. Tapi kemarin saya ditanya, ini juga kita kan nggak wujud kan? Ya nggak wujud ya. Maksud kamu apa? Ya, kita nggak wujud. Pergerakan kita pergerakan dia. Terus rencana dia. Seolah kalau yang salah itu siapa mereka? Siapa menghadap ke siapa yang salah? Kan gitu kan? Kan banyak yang bertanya begitu. Kamu itu Allah atau bukan? Bukan. Yang saya penciptaan. Berlaku sebagai ciptaan sudah. Tetap dalam ciptaan sudah. Ciptaan apa yang nggak pernah nanya? Sudah tahu? Cukup tahu. Jangan buka rahasia. Kan orang ini tuh, pengen ke sini, padahal dia di sini. Nah itu namanya kurang ajar. Coba kebayang nggak? Mbak Eki jadi aktris film disuruh apa namanya berperan gitu kan? Berperan, perannya itu boleh dikatakan peran yang antagonis gitu kan? Gitu. Lalu Mbak Ekinya bilang gini, penonton, hati-hati ya. Saya melakukan ini hanya karena disuruh saudara. Membocorkan rahasia. Kira-kira penontonnya senang atau berteriak? Besok lagi dipakai nggak dia jadi aktris? Nggak bakal. Nggak bisa menghayati lagi. Marah. Saya marah nih. Nggak bisa begitu. Itu namanya sudah membocorkan rahasia. Jadi kalau Mas Sulis nanti tiba-tiba apa terjadi sesuatu gitu kan, ini udah takdir Allah. Nggak boleh bicara. Ini ucap aja saya ucap aja ya. Kemarin Nabi Jumatan, ini ucap aja nggak protes. Nabi Jumatan saya Mas itu bilang, naik motor aja. Saya mau jalan gitu kan. Naik motor, akhirnya naik motor aja. Naik motor, pas di gerbang turun, terus aku jalan saya jatuh gitu. Belajar takdir saya ini gitu kan. Kamu betul, cuma nggak naik motor aja, nggak jatuh. Wah, besok saya mau ngajarin apa takdir. Wah, tengah-tengah gitu. Jatuh, badan segini ini jatuh, gimana coba? Ya, itulah. Kalau kita sudah paham, barulah kita paham yang gambar yang pertama tadi. Begitu, siap itu. Ya. Ya, itu mereka itu dia bukan masih pasrah, bukan malas, tapi berproses. Ya. Diam dari protes, dari bukan, dari cewek, dari biasa, dan sebagainya. Terus, ngasih. Nah, sekarang ini, ya, ini disinilah nanti ada
ikatan-ikatan hati, musyahadah, yang adanya di sini nanti. Nah, sekarang masih jam berapa? Masih 11 masih ada 20 menit. Kita mau kemana dulu? Kita mau kemana dulu? Hah? Kalau saya kita latihan zikrullah sebentar sambil membentuk basket gimana? Mari kita. Jangan dulu, itu diamkan aja sudah. Itu fresh dulu. Saya minta porsi satu juga. Sini aja. Jadi zikrullah itu sangat simpel, ya. Bagaimana merubah isi ingatan kita ini dengan satu ingatan yang tiada lupa, tiada umpama. Ya, menghafal tadi sudah menerangkan. Ya, sudah terangkan. Sekarang kita latih sedikit aja. Ya, nah, kenapa ditutup mata? Supaya nggak liar aja matanya gitu kan, tutup aja Allah, ya itu. Kemudian coba lihat kepada ingatan kita, apa yang ada di ingatan kita sekarang. Lihat aja, seperti kita pengen lihat isi kepala kita, ya apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau ada ingatan tentang kemudahan dunia, keliru. Kalau ada tentang anak, harta benda atau sesuatu yang ciptaan, itu kita singkirkan nanti. Nah, untuk itu kita hanya butuh mengingat Allah. Allah sudah tahu belum? Seperti apa? Tiada lupa, tiada umpama, tidak ada gambar, tidak ada lamunan, tidak perlu dicari. Hanya perlu apa? Ingat. Untuk mengingat, kulit Allah, panggil Allah sekali saja. Mau dengan mulut boleh, mau dengan hati boleh. Allah. Kalau baru-baru, boleh gini, lihat mata saya dulu, boleh saya? Allah. Boleh? Allah. Oke, ada lupa? Kalau ada lupa, panggil lagi. Seperti kita mengingat anak kita, seperti kita ingin mengingat ibu bapak kita, nah, mata hati yang tadi menumpu ingatan, melihat ingatan kita itu tumpukan ke sana, tetap tumpu kepada ingatan itu, mata hati tadi. Kalau kita masih ragu, boleh dengan tangan begini. Allah, boleh. Kita seakan-akan menumpu mata atau fokus kepada ingatan kita kepada Allah. Allah. Tunggu. Saat menunggu itu rasanya kami ingin bertelur sedikit, ya ingin bertelur sedikit. Itu Anda salah satu penunggu, bertelur ya sedikit, ya kan?
ingatan itu pun kita bisa dorong ke atas. Mata hatinya naikkan dikit, seperti mata hati kita menembus tubuh kita ke atas. Bawa ingatan itu ke atas. Ingatan itu ada di atas sekarang, bukan di dalam kepala lagi. Ingatan di atas. Ya, di atas. Gak perlu dorong, hanya mata hati saja naikkan yang tadinya ke dalam kepala, kita naikkan lagi ke atas. Tujukan mata hati ke atas. Ingatan itu terbawa ke atas. Jangan tinggalin di kepala. Jangan tinggalin di kepala. Gak ada lagi ingat dengan nafas kita, gak ada ingat dengan tubuh kita, gak ada sudah. Yang kita ingat hanya satu, fokus mata hati kita. Tumpu ingatan itu supaya gak lari dia ke ingatan yang lain. Istiqomah. Kalau sudah ada ingatan di atas tadi, ya, perlahan terbuka matanya. Buka mata, perlahan. Pertahankan ingatan itu ada di atas. Anda kan gak usah ke atas lagi, datang aja ke depan. Ya. Kenapa? Ingatannya udah di sini, sudah. Buka, ya. Mata udah bisa dibuka. Kalau masih di dalam, masih gini-gini dong. Masih gini-gini. Kalau sudah di sini, udah. Relax sudah. Relax. Itulah yang kata Pak Ajis, yang dijunjung sekarang ingatan kepada Allah. Junjung sambil jalan, sambil ngobrol, apa istilahnya? Nah, saya latihnya begitu, latih di rumah. Saya buat tangan saya begini saja. Jangan hilang ini, jangan ini. Ya kamu demikian sama tangannya, Pak. Hah? Nah, kalau dulu latihannya begini. Latihannya dulu, tapi nggak dapat gitu. Nggak goyang. Apapun yang kita nggak goyang ingatan kita. Mau minum, mau itu, ada ingatan di sini. Hilang Pak?
Ini butuh latihan, sehingga memori kita yang ada memori ingatan kepada Allah. Ya. Nah, itu saja latihan zikrullah itu. Latih pakai dalam sholat. Gak perlu ini. Gak perlu kayak gitu, gak. Udah kan? Ya belum. Gak. Bisa cepat. Gak terpengaruh dengan cepat atau lambatnya, karena dia bukan fenomena, dia keadaan. Kalau saya nggak begitu, nggak ada khusyuk dulu. Sampai Ustaz nanti sini dia merukuk. Udah setengah jam nggak berdiri. Jadi gitu ya. Jadi bukan fenomena, tapi keadaan sekarang. Nah, itulah yang namanya base care. Nah, nanti kita beri penjelasan nanti bagaimana tadi mukasyafah sampai musyahadah. Nanti setelah itu bagaimana kita menjalankan perang. Ya, nah zikrullah tadi itulah yang bermacam-macam tingkatannya. Ada yang hati bersih seperti apa, hati terjaga seperti apa, hati bercahaya seperti apa. Nanti kita terangkan di sini. Ya. Tapi semua nangkap ya ininya, ya, esensinya nangkap ya. Inilah yang dicari-cari orang selama ini. Hanya untuk apa? Untuk dia dengan Allah. Hanya mengenalinya. Ada, saya melakukannya dulu soalnya. Ya, kita cukupkan dulu, kita istirahat. Kalau disambung, kampung gitu ya. Kampung, ini menarik yang ini soalnya. Ya, karena sahabat-sahabat itu pengen musyahadah itu gimana dalam sakinah. Jadi keluar belum mantap, ridho belum. Ya, sesi kedua selesai. Sesi pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk mereka. Gimana? Coba semua nyaman ya. Nanti proses. Jadi Pak, ketika sakinah itu apa? Nanti saja proses. Jadi ilmu sudah ada nih. Ilmu sudah ada. Tinggal diamalkan apa tidak. Setelah diamalkan, istiqomah apa tidak.